Baiklah, salam jumpa semuanya. Di sini kakak akan memberikan penjelasan tambahan untuk kekontinuan fungsi dan limit. Karena kebanyakan dari kalian ini masih belum paham tentang materi ini, jadi kakak akan memberikan penjelasan tambahan yang semoga kalian bisa mengerti eh, untuk materi kekontinuan fungsi dan limit. Jadi, kita langsung saja ke materi praktikum. Jadi kekontinuan fungsi ini ada 3 syarat yang penting. Fungsi fx dikatakan kontinu atau berlanjutan pada suatu titik x sama dengan a jika 3 syarat ini memenuhi. Satu itu fa ada, nilai limit fx untuk x mendekati a ada, dan nilai limit fx untuk x mendekati a sama dengan fa. Nah, jika salah satu ini sudah tidak terpenuhi, salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka sudah pasti fungsi fx itu tidak kontinu di x sama dengan a. Jadi satu aja udah artinya tidak kontinu di titik tersebut. Nah, syarat yang paling penting yang mungkin kalian harus ketahui yaitu syarat ketiga. Syarat ketiga ini mengatakan bahwa nilai limitnya, jadi nilai limit itu kalau di dalam garis itu ini x mendekati a tetapi tidak sama dengan a-nya, dan fa-nya ini itu tepat di a-nya. Jadi seperti kayak ada suatu garis, jika masih utuh tidak jika utuh dan fa-nya akan berlanjutan, maka continue. Dia masih dalam satu garis itu. Seperti ini. Jadi di sini fa-nya ada, lalu limit fx untuk x mendekati a ada, dan nilainya sama. Nilai limit x mendekati a itu sekali lagi sampai a, mendekatinya saja tetapi bukan a, sedangkan fa-nya baru tepat di a-nya. Nah, selanjutnya ini ada soal. Ini periksa apakah fungsi berikut kontinu di x sama dengan 2. Jika tidak, sebutkan alasannya. Jadi ada soal A. Ini kita pertama, apakah memenuhi fa ada. Kita langsung masukkan aja x sama dengan 2. Jadi 2 pangkat 2 min 4 per 2 min 2. Hasilnya 0 per 0 atau tidak terdefinisi, maka fa tidak ada. Fungsi tidak terdefinisi di x sama dengan 2 atau tidak terdefinisi. Jadi fx ini tidak kontinu di x sama dengan 2. Lalu fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x bukan sama dengan 2, dan 3 untuk x sama dengan 2. Di sini jadi ada 2 syarat lagi, ada fa ada dan nilai limit fx-nya ada, dan syarat yang penting nilai dari limitnya dan nilai fa-nya sama. Telah lanjut ke b-nya. Jadi f2 nilai tepat di x sama dengan 2-nya itu sama dengan 3. Karena ada syarat dari fungsi sesepenggal ini. Untuk limitnya jadi hanya mendekati 2 tetapi bukan sama dengan 2. Itu kita pakai rumus yang atas, yang x kuadrat min 4 min per x min 2. Nah, jika kita langsung masukkan aja sama dengan 2-nya, itu berarti 0 per 0. Jadi tidak bisa. Nah, karena kebetulan ini limit, kita bisa memfaktorkan pembilang dan penyebut sehingga tidak terjadi 0 per 0. Jadi x kuadrat min 4 ini bisa difaktorkan. Jadi x plus 2 kali x min 2. X min 2-nya habis, jadi jadi 1. Sisanya adalah nilai limit x plus 2 untuk x mendekati 2. Kita langsung substitusikan aja x-nya, jadi 2. 2 tambah 2, 4. Nah, berarti syarat pertama dan kedua ada.
Nah, syarat yang paling penting itu apakah nilai limit fx untuk x mendekati 2 itu sama dengan f2. Nyata di sini tidak sama. Maka dari itu, nilai fx ini, fungsi fx ini tidak kontinu di x sama dengan 2 karena nilai limit dan nilai eksaknya berbeda. Seperti itu aja. Dan terakhir, yang fungsi fx sama dengan x plus 1 untuk x kurang dari 2 dan x kuadrat min 1 untuk x lebih dari sama dengan 2. Caranya sama, jadi f2, jadi 2 dieksak di 2-nya, jadi kita cari yang x sama dengan 2. Dan di sini nyata x sama dengan 2-nya. Kan ini lebih dari sama dengan 2. Jadi kita pakai untuk f2-nya, kita substitusikan 2 ke x yang ini. Jadi 2 kuadrat min 1, 4 min 1, 3. Nah, untuk mencari nilai limitnya, karena ini mencari kekontinuan di x sama dengan 2, dan di sini ada 2 kasus, yaitu yang kurang dari 2 dan lebih dari sama dengan 2. Ini berarti ada kasus di mana perlu limit kiri dan limit kanan. Nah, untuk limit kiri kita memakai yang x plus 1, dan limit kanan kita memakai yang x kuadrat min 1. Jadi limit x mendekati 2 dari kiri, x plus 1, kita langsung masukkan aja 2-nya, 2 plus 1, 3. Sedangkan yang dari kanan, fx, jadi nilai limit x kuadrat min 1 untuk x mendekati 2, 2-nya kita langsung masukkan ke x, 2 kuadrat min 1, 4 min 1, 3. Kita lihat nilai limit kiri dan nilai limit kanan nyata sama, dan ada nilainya, 3. Jadi kalau kena begitu, nilai limit fx untuk x mendekati 2 dari kiri dan kanan, jadi dua-duanya itu dijadikan 1, dan hasilnya 3 dari hasil ini, karena sama dan ada. Maka itu udah ketemu nilai limitnya. Nah, 2 syarat sudah terpenuhi. Sekarang tinggal 1 syarat lagi, yaitu nilai limitnya itu sama dengan nilai eksaknya. Nilai eksaknya 3, nilai limitnya 3. Nyata sama. Maka dari itu semua syarat dipenuhi, dan karena semua syarat dipenuhi, maka fungsi fx ini itu kontinu di x sama dengan 2. Baiklah, jadi sebegitu aja untuk kekontinuan. Langsung saja kita ke limit dan kekontinuan fungsi komposisi. Teorema limit fungsi komposisi ini ada syaratnya. Jika limit gx untuk x mendekati a itu sama dengan L, dan fx kontinu di L, maka nilai limit fgx itu fungsi komposisi, itu sama dengan f dalam kurung limit x mendekati a gx. Nah, karena ini limit g ini kan sama dengan L, kita bisa langsung saja bisa juga sama dengan FL. Mengapa bisa? Jadi kita ada 2 syarat ini. Nah, ini merupakan fungsi komposisi. Di sini ada 2. Jadi udah ada 2 syarat yang kita temui itu. Nilai limit fgx untuk x mendekati a ada nilainya L. Lalu fx kontinu di L. Maka apa itu maksudnya apa? Ini fx ini kontinu di nilai limit gx ini. Nilai limit gx untuk x mendekati a ini, yaitu L. Nah, maka dari itu kita bisa gabungkan jadi satu, bahwa nilai limit dari fgx untuk x mendekati a ini sama dengan, berdasarkan dari nilai kekontinuan L ini, maka limit fgx untuk x mendekati a
itu sama dengan limit f gx, gx-nya bervariabel, untuk x mendekati a, sama dengan f, jadi f-nya dikeluarkan, dalam kurung limit gx untuk x mendekati a. Maksudnya apa? Jadi nilai limit ini, limit gx-nya untuk x mendekati a, itu disubstitusikan ke x dari fx-nya itu. Nah, kita udah ada aturannya bahwa nilai limit gx untuk x mendekati a itu sama dengan L. Maka ini bisa juga ditulis fl. Jadi ini gunanya untuk menghemat cara mengerjakan limit fungsi komposisinya. Jadi kita lihat di sini. Kan berarti L kan kita udah tahu bahwa ini. Jadi di continue x di L ini sudah memuat limit fungsi komposisinya. Jadi kalau misalnya L-nya kita ganti ini, berarti kalau ini misalnya jadi A, ini berarti ini jadi fungsi komposisi. Jadi seperti yang kayak fungsi di dalam fungsi itu. Karena ada dua syarat ini. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya, satu aja. Nah, di sini ada fx sama dengan 2x plus 3 dan gx sama dengan 2x plus 2. Dan fogx-nya kita bisa juga cari fungsi komposisinya sendiri. Jadi f-nya 2x plus 3. Nah, ini gx-nya x plus 2. Kita substitusikan x-nya di fx dengan gx, yaitu x plus 2. Yaitu 2x kali x plus 2 plus 3. Langsung kita kali masuknya, 2x plus 4 plus 3, jadi 2x plus 7. Jadi itu nilai komposisi x-nya. Nah, kita mencari nilai limit fogx untuk x mendekati 2. Kita langsung masukkan aja 2 kali 2 tambah 7, 4 tambah 7, 11. Nah, kita pakai cara yang satunya lagi. Tinggal kita cari nilai limit gx untuk x mendekati 2 itu berapa? Ya, hasilnya 4. Sudah kita teorema substitusi dan seterusnya. Lalu kita langsung aja f nilai ini, yaitu f-nya sama f4. F4 ini berarti berasal dari ini, berarti udah fungsi namanya fungsi komposisi dari limit. Nah, 2x plus 3 kan. Nah, x-nya diganti 4. 2 kali 4 tambah 3, 8 kali tambah 3, hasilnya 11. Jadi sama hasilnya ya. Cara yang ini akan mempercepat kalian mengerjakan limit fungsi komposisi. Tapi jangan khawatir ya. Kemungkinan soal limit fungsi komposisi itu jarang keluar ya di ujian atau kuis. Jadi kalau masih bingung mungkin jangan khawatir aja ya. Nah, langsung ke teorema kekontinuan fungsi. Jadi gx kontinu di A dan fx kontinu di GA. Maka fungsi fogx ini kontinu di A. Maksudnya itu kita dapat ada dua cara ini. Ini nilai limit dan nilai eksak itu sama. Kekontinuan akan selalu begitu. Nilai eksak itu yang GA dan nilai limit yang ada limitnya. Dan fx kontinu di GA berarti akan menghasilkan GA gini. Dan harus kontinu. Dan syarat kekontinuan itu nilai fungsi untuk x mendekati A itu sama dengan nilai fungsi di mana x-nya sama dengan A. Seperti ini. Kita buktinya di sini. Nilai limit x mendekati A untuk fx gx. Nah, ini berasal dari rumus limit fungsi komposisi. Kita ambilnya dari situ aja. Nah, pertama ini f limit gx ini karena fx kontinu di GA
Ini pertama, nilai limit Gx-nya itu akan sama dengan GA. Karena Gx-nya continue di A. Jadi ini hasilnya. Ini kita bisa substitusikan dengan GA. Ingat ya, kekontinuan berarti nilai limit dan nilai eksaknya sama. Jadi kita nilai limit ini bisa ganti dengan GA. Jadi kita masukkan aja GA. Nah, FGA berarti itu sama aja nilai komposisinya. Nilai komposisi fungsinya di mana X-nya disubstitusikan dengan A. Dan ini sudah terbukti bahwa nilai limit dari fungsi komposisi ini akan sama dengan nilai eksaknya. Jadi sudah terbukti kekontinuannya. Nah, bagaimana contoh soalnya? Di sini ada 2 soal ya. Jadi ini ada tunjukkan bahwa Hx sama dengan sin ini continue di seluruh titik kecuali titik 3 dan min 2. Jadi penyelesaiannya ini Hx kita bisa pisah jadi 2 fungsi. Kita jadikan ini sebagai komposisi 2 fungsi. Jadikan f of gx-nya. Di mana fx-nya itu sin x dan gx-nya x pangkat 4 min 3x plus 1 per x kuadrat min x per min 6. Nah, syarat dari kekontinuan fungsi komposisi itu fx itu continue di GA dan GX itu continue di A. Nah, pertama, fungsi sin X ini, sin X kebetulan akan continue di setiap bilangan real, di semua bilangan real. Kalian tahu di fungsi fx itu tidak ada yang terputus. Kalau tidak ada yang terputus, berarti nilai X-nya apapun itu akan tetap continue. Nah, untuk Gx, Gx ini karena merupakan rasional, ini akan continue di setiap bilangan real kecuali di penyebutnya. Asalkan penyebutnya jangan sama dengan 0. Nah, karena itu, ini kita bisa faktorkan penyebutnya saja. X kuadrat min x min 6, jadi x min 3, x plus 2. Nah, x min 3-nya sama dengan 3 dan x plus 2-nya sama dengan x sama dengan min 2. Jadi ada 2 titik, min 2 dan 3. Nah, sekali lagi penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maka dari itu, jadi domain. Jadi ini menggunakan domain masing-masing fungsi. Nah, untuk Gx ini akan continue di semua bilangan real kecuali di 3 dan min 2. Mengapa? Sekali lagi penyebut tidak boleh 0. Kalau 0 tak hingga, tak terdefinisi. Jadi dapat disimpulkan bahwa benar bahwa Hx continue di semua bilangan real kecuali min 2 dan 3. Dan yang ini satu lagi, ini tentukan di mana fungsi fx cos ini continue. Jadi di mana fungsi ini continue. Karena ini berupa fungsi komposisi, kita bisa gambarkan sebagai fungsi komposisi. Jadi ada 2 fungsi ini, kita pisahkan dengan GOHX, di mana G-nya adalah cos X. Ini kan seluruh X-nya. Ini X-nya. Jadi cos X dan HX-nya berupa yang di dalamnya ini, X pangkat 4 min 3X plus 1 per X kuadrat plus 3X plus min 4. Ini salah ya. Ini salah. Harusnya yang ini. Nah, ini kita sekali lagi memakai domain ya. Cos X mempunyai domain semua bilangan real. Kita sudah pernah belajar fungsi kan? Kalau masih belum mengerti fungsi, belajar lagi fungsi untuk di bagian fungsi trigonometri ya. Fungsi Gx yaitu cos X itu akan continue di domainnya itu.
dalam kasus ini domainnya kan semua bilangan real. Maka dari itu cos x akan continue di setiap bilangan real. Jadi semua bilangan akan continue gx-nya. Hx akan berbeda cerita karena sekali lagi ada penyebutnya ini. Dan sekali lagi penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita bisa cari apa aja nilai x yang tidak boleh 0. Jadi kita bisa faktorkan penyebutnya. Jadi ada x plus 4 dan x min 1. Jadi kita ketemu x sama dengan min 4 dan x sama dengan 1. Maka dari itu x itu tidak boleh sama dengan min 4 dan x tidak boleh sama dengan 1. Karena kalau masukkan itu maka penyebutnya 0 dan hasilnya tak terdefinisi. Karena hx continue di R kecuali semua bilangan real kecuali min 4 dan 1, dan gx akan continue di setiap bilangan real, jadi di mana-mana, maka kita iriskan aja dua hasilnya ini. Jadi fungsi fx-nya ini akan continue di semua bilangan real kecuali min 4,1. Kita temu ini dengan mengiriskan hasil kontinuan dari hx dan gx. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke continue kiri dan continue kanan. Jadi continue kiri, fungsi fx disebut continue kiri jika continue kiri di x sama dengan a jika nilai limit kiri, jadi ini limit kiri ya, untuk fx, untuk x mendekati a dari kiri, itu sama dengan fa. Nilai limit dari kiri, nilai limit kirinya itu sama dengan nilai eksaknya, dan continue kanan di x sama dengan 3 sama dengan a jika nilai limit kanannya itu sama dengan nilai eksaknya. Sekali lagi, nah fungsi fx continue di x sama dengan a jika fungsi fx ini continue kiri dan continue kanan di x sama dengan a. Nah, jadi seperti yang limit kiri dan limit kanan, teorema limit, dan yang barusan kita bahas di turunan kiri dan turunan kanan, agar fungsi fx continue di x sama dengan a, maka continue kiri dan continue kanan itu jadi fungsi itu harus continue kiri dan continue kanan di x sama dengan a. Ingat, dan jadi dua-duanya harus berlaku. Kalau tidak, salah satunya tidak continue, maka tidak continue seutuhnya. Nah, ini ada contoh soal. Kita tentukan konstanta a agar fungsi ini continue di 2. Jadi kita asumsikan bahwa fungsi ini continue di x sama dengan 2. Maka dari itu, karena ini ada 2, continue di x sama dengan 2, dan ini fungsi sesepenggalnya ada kurang dari 2 dan lebih dari sama dengan 2, maka kita menggunakan prinsip continue kiri dan continue kanan, di mana continue kiri dan continue kanannya itu sama. Jadi di sini nilai continue kiri itu nilai limit kiri sama dengan nilai eksaknya. Bisa langsung masukkan aja. Jadi ada 2 plus a sama dengan 4a min 1. Ini nilai limit kiri, berarti kita menggunakan yang x plus a. Dan yang nilai sama dengan, itu kita menggunakan ax kuadrat min 1. Jadi kita udah temu, karena sama dengan, continue berarti nilai limit dan nilai eksaknya sama. Jadi kita gabung sama dengan aja. 2 plus a sama dengan 4a min 1. Ini agar seperti yang dikatakan di soal ini, fx continue di x sama dengan 2. Kita harus carinya seperti ini. Lalu kita melakukan operasi biasa aja. Jadi ini min 3a sama dengan min 3, 4a pindah ruas, 2 pindah ruas, maka a-nya sama dengan 1. Jadi a di sini 1. Nah, kita bisa juga cari continue kanan di x sama dengan 2. Jadi nilai limit kanan sama dengan nilai eksaknya. Tetapi jika kita lihat nilai limit kanan fx ini sama 4a min 1,
Ini juga 4A-1. 4A-1 dan 4A-1 sama. Tapi kita tidak bisa cari A dari sini. Tapi ini sama, maka ini selalu dipenuhi untuk semua bilangan real. Jadi kita iriskan aja dari kontinu kirinya. Jadi A-nya temunya adalah 1 untuk soal ini. Nah, selanjutnya kekontinuan pada interval. Ini ada 2 macam. Jadi fx dikatakan kontinu pada interval terbuka A, B. Ini kurung biasa. Kurung biasa berarti interval buka. Bila fx kontinu pada setiap titik di dalam interval tersebut. Jadi kita misalkan nilai di antara A dan B ini adalah suatu misalnya C. Nah, C-nya bebas asalkan di antara A B ini. Itu C itu fx ini akan continue di titik C dan titik-titik pokoknya yang intinya itu fx itu continue pada interval ini. Setiap nilai setiap titik pada interval ini. Jadi ada A, ada yang pokoknya di A di antara A dan B itu garisnya masih utuh. Jadi berlanjut dalam suatu interval itu terbuka. Nah, itu interval terbuka. Jika interval tertutup, jadi kurang siku. Jadi ada di antara A dan B termasuk A dan B-nya itu sendiri. Jadi memenuhi yang sama yang atas kayak atas tadi, continue pada interval terbuka. Lalu ada 2 syarat tambahan, yaitu fx continue kanan. Mengapa continue kanan di x sama dengan A? Karena ini mulai di A-nya. Jadi kan dalam suatu garis ini akan mulai dari A. Mulai dari A kan. Mulainya dari sini. Lalu continue kiri dari sama dengan X sama dengan B. Karena ini akhirnya, endpoint-nya. Jadi misalnya ini ada fungsi di sini itu A-nya. Jadi continue kanan itu berarti dari sini, dari kanannya. Lalu ini di sini B. Jadi untuk continue kiri X sama dengan B itu dari sini. Nah, bila fx continue untuk setiap nilai X, di mana X itu elemen dari bilangan real, jadi maksudnya jika fx continue untuk semua nilai X, semua bilangan real, maka fx akan continue di mana-mana, di semua nilai itu. Nah, contohnya itu yang banyakan itu berupa garis fungsi linear, fungsi polinom. Kan kita sudah belajar fungsi. Nah, di sini ada fungsi-fungsi yang continue pada domain atau daerah asalnya. Kita ingetin materi fungsi ya. Ini ada ingetin juga domain setiap fungsinya. Jadi fungsi yang continue pada domainnya ada fungsi polinom. Fungsi polinom ini berarti continue di semua bilangan real. Fungsi rasional akan continue di semua bilangan real kecuali yang menyebabkan penyebutnya 0. Fungsi trigonometri akan continue di X sama dengan di semua bilangan real sama. Akar akan bila continue di 0, tak hingga turun siku dan seterusnya. Fungsi eksponen, fungsi nilai logaritma, dan fungsi nilai mutlak. Setiap fungsi memiliki domain yang berbeda-beda dan akan pasti continue pada domain tersebut, interval domainnya. Nah, di sini ada contoh soal diberikan fungsi fx sama dengan 1 min akar dari 1 min x kuadrat merupakan continue pada interval min 1,1 tertutup, interval tertutup ini. Maka kita harus buktikan kekontinuannya. Oke.
Jadi ada 3 step tadi ya. Jadi ada continue di selang terbukanya dulu, lalu continue di X sama dengan A, continue kanan, dan continue kiri di X sama dengan B. Jadi fx continue pada min 1,1 terbuka. Nah, berarti kita menggunakan hukum limit saja, dimana jadi ini kan merupakan suatu interval. Kita wakilkan aja semua nilai yang diantara ini sebagai A. Jadi A ini akan berada di antara min 1 dan 1. Kita lihat di sini, kita memakai hukum limit. Dari limit fx ini, fx-nya berarti 1 min akar 1 min x kuadrat. Nah, kita menggunakan hukum limit. Kita harus ingat juga dari hukum limit. Jadi limit x mendekati A ini karena merupakan pengurangan, hukum limit pengurangan. Ini pengurangannya limitnya akan kena di 1 dan di akar min 1 ini. Nah, ini udah bisa langsung temu karena tuh ini jadi 1 aja. Ini masih bisa lanjut karena ini terus ada akar, berarti limitnya akan masuk ke setiap nilai di dalam akarnya. Jadi limit 1 x mendekati A dan limit x mendekati A x kuadrat. Nah, nilai limit yang untuk konstanta tetap konstantanya. Kalau ada variabel, kita substitusikan aja x mendekati A. Jadi x-nya diganti A. Seperti itu aja. Nah, setelah temu 1 min A kuadrat. Ini kita lihat kembali ke fungsi fx-nya. Fungsi yang kita dapatkan di sini ternyata sama aja, di mana f kita ini mencari fa. Kita mencari fa, di mana x-nya ini diganti A. Jadi ini x-nya diganti A aja. Jadi ini sudah dibuktikan bahwa fx ini continue pada interval terbuka min 1,1. Maka dari itu continue, sudah pasti syarat pertama sudah memenuhi. Lalu yang syarat kedua, ini fungsi fx continue kanan di x sama dengan min 1. Jadi continue kanan sama benar. Ini min 1, ini x-nya kita substitusikan aja dengan min 1. Ternyata 1 kurang min 1 kuadrat, min 1 kuadrat 1, 1 min 1 0, akar dari 0 0, 1 min 0 1. Dah, benar 1. Lalu continue di kiri. Ini berarti sama aja f1. Kita substitusikan fx-nya dengan mana x-nya sama dengan 1, sama aja. Jadi benar. Jadi continue. Lalu continue kiri di x sama dengan 1. Ini harusnya kiri ya, dan ini harusnya 1 aja. Jadi ini nilai limit kiri untuk ini, nilai fx ini 1 min akar dari 1 min 1 kuadrat, 1 kuadrat 1, 1 min 1 0, akar dari 0 0, 1 min 0 0, 1. Nah, 1 itu sama aja mencari fx di mana x-nya disubstitusikan dengan 1, nilai eksaknya. Jadi ini sudah benar. Fx continue kiri di x sama dengan 1. Maka continue selang benar, continue kanan benar, continue kiri benar. Maka dari itu, fungsi fx ini continue di selang tertutup min 1,1. Jadi begitu untuk kontinuan pada interval. Teorema nilai antara, yang ini yang terakhir. Jadi di sini, misalkan fungsi f terdefinisi pada interval tertutup a, b. Dan misalkan ada bilangan n yang memenuhi fa kurang dari n kurang dari fb. Maksudnya ini n berada di antara fa dan fb. Nah, kita lihat di sini n-nya berada di antara fb
dan FA. Nah, sudah kan? Selanjutnya, jika fungsi f continue pada selang tertutup tersebut, jadi continue itu tidak akan terputus garisnya. Nah, ini di sini garisnya tidak terputus. Jadi, maka mungkin akan terdapat nilai C, di mana C-nya itu merupakan elemen dari interval terbuka A, B. Berarti artinya C berada di antara A dan B, atau A kurang dari B, A kurang dari C kurang dari B, bisa juga begitu. Jadi C-nya terletak di sini di antara A atau B dan B, sehingga FC-nya itu sama dengan N. Jadi nilai antara, namanya juga nilai antara, teorema nilai antara, di mana FC itu sama dengan N. Tapi kita harus tahu bahwa dalam teorema bahwa F, untuk menerapkan teorema nilai antara, nilai F ini, nilai F kekontinuan F ini harus berlaku. Jika tidak, maka kita tidak bisa menjamin grafik fungsinya akan berpotongan dengan garis Y sama dengan N. Dan teorema nilai antara hanya dapat memberikan informasi eksistensi dari suatu solusi persamaan, tetapi tidak memberikan informasi mengenai lokasi solusinya, bahkan banyak solusinya. Jadi hanya sebagai bayangan aja teorema nilai antara, tidak sebagai eksaknya. Jadi kan kita ada nilai N-nya itu berada di antara FA dan FB, dan nilai C itu berada di antara A dan B. Dan nilai fungsi F-nya ini itu continue. Jadi harus continue di selang tertutup A, B. Nah, ketemu. Nah, dengan semua syarat tersebut, ini berarti kemungkinan ada nilai FC-nya sama dengan N itu. Jadi dilihat di grafik ini, jadi ini N. Jadi ini nilai FC-nya N di sini. Nah, kita langsung ke, semoga contoh soal langsung. Buktikan bahwa Fx ini sehingga terdapat bilangan real C di mana Fc-nya sama dengan 10. Jadi ada Fx dan Fc sudah diketahuinya, di mana C itu merupakan elemen dari bilangan real. Nah, dari situ bagaimana kita mengerjakannya? Nilai antara berarti kita harus main guessing, main trial and error. Jadi kita masuk aja, substitusikan X dengan bilangan apa saja. Jika biar mudah, pakai aja bilangan bulat. Jadi di sini kita pakai F1, lalu F2 dan F3. Nah, di sini dapat F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 6, dan F3 sama dengan 21. Stop di situ. Kita lihat, nah, FC itu sama dengan 10. Dan di sini F2-nya 6 dan F3-nya 21. Berarti FC itu berletak di antara F2 dan F3. Dan itu benar. Jadi 6, 10 terletak di 6 dan 21. Benar kan? 6 kurang dari 10 kurang dari 21. Jadi benar ya. Dan maka dari itu terdapat suatu bilangan C. Jadi ada C itu berada di antara 2 dan 3. Kita tidak tahu bilangannya apa, tapi yang sudah pasti itu merupakan suatu bilangan real C, di mana C itu terletak di antara 2 dan 3. Jadi misal 2, berapa, 2,1, 2, apa yang akan menghasilkan FC sama dengan 10. Nah, sudah seperti itu aja materi dari
kekontinuan fungsi dan limit. Nah, jika kalian masih ada yang bingung, boleh saja tanyakan ke kakak-kakak asdos kita, atau PC aja ke Kak Ayu atau saya, bisa ya, dan masih akan dijawab. Ini berdasarkan pengetahuan kita sebagai berdasarkan pengetahuannya aja kita sebisa-bisanya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian. Tetap belajarlah saja di semua modul yang sudah kita ajari, biar kalian makin ngerti dan ngerjain tugas atau quiz itu tidak akan kesusahan. Baiklah, udah selesailah penjelasan tambahan dari materi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika keteteran atau salah kata atau kecepatan, mohon maaf. Bila mungkin masih belum ngerti atau belum jelas, bisa di restart video ini atau tanya aja ke kakak-kakak asdos. Sekali lagi saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah.